Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firul Kafi dengan NIM 03231091 dari Teknik Mesin Angkatan 2023. Jadi saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika 1. Jadi termodinamika 1 itu adalah energi yang dapat berubah bentuk energi dalam suatu sistem. Jadi di termodinamika ini mempunyai 3 sistem. Pertama, sistem tertutup, terbuka, dan terisolasi. Kemudian di termodinamika ini kita mempelajari 6 blok. Yang pertama adalah zat murni, gas ideal, analisis komponen, hukum termo 1, kontrol massa isentropi, dan kontrol flow isentropik. Yang pertama ada zat murni. Jadi zat murni itu adalah substansi yang memiliki komposisi kimia yang konsisten di seluruh bagiannya. Zat murni ini bisa contohnya seperti air, nitrogen, dan oksigen. Zat murni juga dapat mengalami perubahan fase pada kondisi tertentu, seperti perubahan dari cair menjadi gas pada suhu dan tekanan tertentu. Di sini ada satu soal dengan pressure diketahui 1 MPa dan T sama dengan 235 derajat Celcius. Karena di tabel uap saturated water tidak ada 235, kita akan menghitung lewat interpolasi 200, 235, dan 250. Jadi untuk mencari V, di V235 karena tidak ada, kita tulis X dikurang 0, V di temperatur 200 adalah 0,262, temperatur 250 0,23275 dikurang temperatur dari 200. 235 dikurang 200 per 250 dikurang 200 itu hasilnya adalah 35/50, dengan didapatkan 0,7 dikali 0,026737 ditambah 0,021062 sama dengan 0,22431. Ini adalah hasil untuk mencari V. Kemudian kita akan mencari 4 komponen, yaitu V, U, H, S. Untuk mencari U juga sama seperti mencari V, dengan didapatkan 26883,9, H-nya adalah 298,6, dan S-nya adalah 6,8572. Kemudian di zat murni, kemudian di gas ideal. Gas ideal itu adalah model gas yang mengikuti hukum gas ideal, yang mempunyai hubungan antara tekanan, volume, suhu, yang dinyatakan dalam rumus PVnRT. Di gas ini dianggap tidak memiliki interaksi antar molekul dan volumenya dianggap sangat kecil dibandingkan dengan volume wadahnya. Jadi di gas ideal ini mempunyai satu soal. Yang pertama, sebuah gas ideal dengan jumlah molekul 2 mol berada dalam sebuah wadah bervolume dengan V sama dengan 10 liter pada suhu 300 Kelvin. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 600 Kelvin dengan volume tetap, berapakah tekanannya? Di sini diketahui sebuah gas ideal berada dalam sebuah wadah. Ditanyanya itu adalah tekanannya dengan asumsi gas ideal. Kemudian skema dan data diketahui entropinya 2 mol, V-nya sama dengan 10 liter, T1-nya 300 Kelvin, T2-nya 600 Kelvin, P1-nya 4,92, P2-nya 9,84. Di sini kita menghitungnya dengan persamaan PVnRT. P sama dengan, karena V-nya diketahui 10 liter, jadi pressure sama dengan 2 dikali 0,082 dikali 300 per 10, dengan dapatnya hasil 4,92 atm. Kemudian setelah mendapatkan pressure-nya, kita menghitung setelah suhu naik menjadi 600, karena yang ditanya adalah setelah suhu gas dinaikkan menjadi 600, berapakah dengan volume tetap, berapakah tekanannya. Jadi kita menggunakan persamaan P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Kemudian dengan P2 kita tidak diketahui, P1 diketahui, T2 nya diketahui, dan T1 nya diketahui. Jadi P2 jadi 4,92 dikali 600 per 300, ini dapatnya hasil 9,84 atmosfer. Kemudian hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini mempelajari tentang hukum kekekalan energi.
Jadi energi total dalam sistem tertutup adalah konstan. Energi dapat berubah bentuk misalnya dari energi panas menjadi kerja, tetapi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Termodinamika 1 ini bisa menggunakan persamaan delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem dan Q adalah panas yang ditambahkan ke sistem dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Dengan contoh soal, sebuah turbin pada tekanan 10 MPa dan suhu 500 derajat dengan laju aliran massa 2 kg per second uap keluar dari turbin pada tekanan 0,1 MPa dengan kondisi 1 derajat vapor. Hitung daya keluar turbin. Jadi di sini kita menggunakan persamaan W dot sama dengan M dot dikali H1 kurang H2. Dengan diketahui P1 nya 10 MPa, T1 nya 500 derajat Celcius, P2 nya 0,1 MPa dan H1 nya 366,2,5 kJ per kilogram. H2 nya juga 2676,2, S1 nya 6,664 kJ, S2 nya 7,215. Dengan H1, H2, S1, S2 ini kita dapatkan dari tabel uap dengan diketahui pressure-nya 10 MPa dan T 500 derajat Celcius. Menggunakan persamaan W dot sama dengan M dot dikali H1 dikurang H2. Dengan diketahui W dot sama dengan 2 dikali 366,2,5 dikurang 2676,2 didapatkan hasil 19,2,6 kW dengan asumsi adiabatik. Jadi adiabatik itu adalah proses di mana tidak ada perbedaan panas antara sistem dan lingkungannya. Jadi di proses adiabatik ini terjadi ketika sistem terisolasi secara sempurna dari lingkungan luar sehingga tidak ada panas yang masuk atau keluar dari sistem. Di proses adiabatik ini perubahan energi di dalam sistem hanya disebabkan oleh kerja yang dilakukan oleh pada sistem tersebut. Kemudian lanjut di analisis komponen termodinamika. Analisis komponen itu adalah yang melibatkan studi tentang bagaimana komponen dalam sistem berinteraksi dan mempengaruhi sifat-sifat keseluruhan sistem. Misalnya dalam campuran gas, analisis komponen akan mempertimbangkan kontribusi masing-masing gas terhadap tekanan total, suhu, dan volume sistem. Dan contoh soal, sebuah diffuser digunakan untuk memperlambat aliran udara yang masuk dengan kondisi P1 sama dengan 200 kPa, T1 nya 300 Kelvin, V1 150 meter per second, P2 100 kPa, V2 nya 30 meter per second, dan menentukan T2 nya. Di sini kita menggunakan persamaan V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat bagi 2 dengan dapatkan hasil 310,74 Kelvin, dimana di sini asumsinya dinyatakan adiabatik. Kenapa dinyatakan adiabatik? Karena tidak ada udara yang masuk atau keluar. Kemudian kontrol massa isentropik. Kontrol massa isentropik adalah proses yang terjadi tanpa perubahan entropi. Dalam proses tersebut, adiabatik ini prosesnya bisa reversible, yang dimana reversible ini dapat berubah kembali ke bentuk semula. Kemudian ada contoh soal kontrol massa isentropik. Sebuah turbin uap menerima uap pada kondisi superheated dengan tekanan 8 MPa dan suhu 45 derajat Celcius. Uap keluar dari turbin pada tekanan 0,2 MPa. Laju aliran massa uap 3 kg per second. Hitunglah kondisi keluar turbin dan entropi pada tekanan 0,2 MPa dengan asumsi isentropik, yang dimana isentropik itu adalah proses adiabatik yang bersifat reversible. Proses isentropik itu tidak ada perbedaan panas, tapi juga tidak ada perubahan entropi dalam sistem. Proses isentropik berlangsung tanpa adanya gesekan atau irreversibilitas lainnya. Kemudian analisis dari kontrol massa isentropik dengan menggunakan persamaan Q dot
sama dengan M dot dikali H1 kurang H2. Q dot sama dengan 3 dikali 3700 dikurang 3700. Dengan diketahui karena jadi S1 dan S2 sama-sama dengan 7,5 karena S1 dan S sama dengan S2. Jadi didapatkan Q dot sama dengan 3 dikali 3700 dikurang 3700 sama dengan 3 kali 0 sama dengan Q dotnya adalah 0. Jadi tidak ada perubahan energi pada sistem. Entalpinya tidak ada yang masuk dan tidak ada juga yang keluar. Kemudian yang terakhir adalah kontrol volume isentropik, di mana kontrol volume isentropik ini di mana volume tetap dan proses berlangsung tanpa perubahan entropi, tidak ada perubahannya entropi. Kemudian ada contoh soal turbin mengalirkan uap air dari kondisi dengan tekanan 8 MPa dan temperatur 500 derajat Celcius. Kondisi core dengan tekanan 0,1 MPa. Kemudian hitung entropi keluar dengan sama asumsi isentropik dengan menggunakan tabel uap dari pressure P2 0,1 MPa dan T1 adalah 500 derajat Celcius dan dapatkan SF-nya itu 1,0, SG-nya 8,15 dan temperatur saturasinya 99,63 derajat Celcius. Menggunakan persamaan S2 sama SF ditambah untuk mencari fraksinya. Jadi S2 ditambah SF tambah X atau uap air fraksi dikali SG dikurang SF dengan didapatkan fraksinya adalah 0,797. Kemudian karena yang ditanya adalah entropi keluar, kita menggunakan persamaan H2 sama dengan HF ditambah X atau uap air atau fraksi dikali HG dikurang HF. H2 nya sama dengan, jadi dapatkan hasil 2,8 kJ per kilogram. Jadi entropi keluar dari turbin ini adalah 12,28 kJ per kilogram. Demikian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.